Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Camat Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Koramil Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolsek Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Banjarja serta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua LKPD beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua PKK beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua LKMD beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua Karang Taruna beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua Pemdes beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT beserta pengurusnya, dan seluruh undangan yang kami hormati pula. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan musyawarah desa pertanggungjawaban APBD Desa tahun 2021, Perdes, Anggaran Dasar Bundes, Laporan Kinerja BPD tahun 2021, Desa Banjarja, Kecamatan Warasan, Kabupaten Kebumen, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya berdiri di sini untuk membacakan susunan acara pada kegiatan malam hari ini. 1. Pembuka. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars BPD. 3. Sambutan. Sambutan pertama, Ketua BPD Desa Banjarja. Sambutan kedua, Kepala Desa Banjarja. Sambutan ketiga, Camat Warasan. Keempat, pelaksanaan Bundes yang akan dipimpin oleh Ketua BPD Banjarja. 5. Penandatanganan berita acara. 6. Penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, karena suasana yang sudah mulai malam, maka kita mulai acara pada malam hari ini dengan pembukaan. Marilah kita membaca basmalah. Bagi non muslim menyesuaikan, silakan. Terima kasih, semoga acara berjalan lancar dan kita selalu sehat walafiat. Amin. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars BPD. Kepada petugas kami silakan berdiri, dimohon berdiri.
Petugas dipersilakan duduk kembali, hadirin disilakan duduk. Melanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan Ketua DPRD Desa Banjarja kepada beliau Bapak Tri Atmo Yunianto SE. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Kuarasan yang mewakili, yang terhormati Kapolsek Kuarasan yang mewakili, yang terhormati dalam bentuk Kuarasan yang mewakili, yang kami hormati para desa dan seluruh perangkatnya, sekdes, kasih tahu kadus dan lembaga pemasaran desa, RT, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Bumdes, tokoh masyarakat, tokoh agama, rekan-rekan BPD yang berbahagia. Yang pertama dan utama adalah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan sehat, sehingga dengan nikmat sehat kita dapat bertemu dalam rangka pembahasan musyawarah desa berkaitan dengan Tata Menjaga Desa 2021, musyawarah berkaitan dengan anggaran Bumdes Desa Banjarja, dan terakhir adalah laporan kinerja BPD. Yang pertama, ucapkan selamat datang dan terima kasih atas saya dan Bapak Ibu semuanya memenuhi undangan BPD untuk menghadiri acara ketiga acara ini pada malam hari ini, dan kami juga terima kasih juga kepada para desa yang telah memfasilitasi sehingga pada malam hari ini kita dapat kegiatan tiga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga Bapak Ibu yang sudah mendapat snack bisa dari dan betul. Baik, itu saja Bapak Ibu pengantar dari kami selaku ketua selaku penyelenggara musyawarah desa, dan selanjutnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari beliau Ketua BPD Desa Banjarja. Selanjutnya sambutan yang kedua adalah sambutan dari Kepala Desa Banjarja kepada Bapak Yunianto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kuarasan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kuarasan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ramil 19 Kuarasan atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan perangkat desa Banjarja, dari sekretaris desa, kaur, kasih, kadus 1-5 yang kami banggakan, yang kami hormati kelembagaan desa, ketua BPD beserta anggotanya, tim penggerak PKK Desa Banjarja beserta anggotanya, ketua LKMD beserta anggotanya, ketua KPMD beserta anggotanya, ketua Bumdes Karang Taruna, tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan dan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sempat sehingga dapat hadir di aula Desa Banjarja dalam acara musyawarah desa pertanggungjawaban APBD tahun 2021, dilanjutkan pembahasan perdes dan anggaran dasar Bumdes, dilanjutkan laporan kinerja BPD di tahun 2021. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW,
keluarga sahabat, mudah-mudahan kita semua tertolong umatnya dan kebenaran sama tinggal yang maha. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sambutan malam hari ini kami selaku pemerintah desa menyampaikan di pertanggungjawaban APBD tahun 2021 nanti kita bisa cermati dan lihat bersama sudah beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang belum kita laksanakan tidak lain karena dengan terbentuknya aturan. Jadi dengan adanya wabah COVID yang masih melanda di negara kita, visi misi seorang kades itu bisa terkendala dengan aturan-aturan yang ada. Tentunya anggaran-anggaran kena pemotongan semua. Yang dulu kita rencanakan akan tertunda, bukan tidak dijalankan, ya tertunda. Jadi sabar di tahun berikutnya. Di tahun 2021 kita mengadakan pelaksanaan pengerjaan fisik ada 3, yaitu tahun di RW 1, di RW 3, terus rapat jalan lingkungan di RW 2. Untuk sisanya kita di tahun 2022. Untuk selanjutnya kami meminta maaf apabila di tahun sebelumnya belum maksimal atas kinerja kami. Yang kita angan-angan di tahun 2022 wabah COVID di negara kita sudah tidak ada, dan kita punya angan-angan kembali untuk melanjutkan pengerjaan PR kita. Ternyata ada aturan baru. Jadi untuk di desa tinggal 32%. Itu meliputi untuk operasional kantor dan pembangunan fisik. Akan tetapi kita akan upayakan untuk pembangunan fisik kita di tahun ini ada 2 titik, yaitu melanjutkan rapat di RW 2 dan pembangunan irigasi, saluran irigasi di pemukiman perbatasan RW 2 dan RW 4. Mudah-mudahan dengan cuaca seperti ini bisa berjalan lancar. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih kepada rekan BPD yang telah mendampingi kita dalam berjuang di desa. Alhamdulillah kita selalu bersinergi, selalu tukar pikiran dan berjalan selaras. Mudah-mudahan sampai akhir jabatan saya tidak ada kendala suatu apapun. Himbauan kami, karena cuaca tidak menentu ekstrim seperti ini, monggo untuk saling menjaga, baik itu kebersihan sampah maupun kebersihan rumah dan kantinas. Jadi rondanya monggo ditingkatkan kembali, jangan sampai kita lengah seperti itu. Tidak panjang lebar dari saya, banyak kekurangan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang kedua dari Kepala Desa Penjari. Selanjutnya sambutan yang ketiga dari Camat Kuarasan atau yang mewakili kepada Bapak yang kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Polsek TNI, yang terhormat Bapak Nadari untuk menyemangati. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarja, yang saya hormati Bapak Ketua BPD, Pak Tri beserta jajarannya, yang saya hormati rekan-rekan sekretaris kepala desa dari khusus Kasihgaul Bagus dan rekan-rekan lain pemerintah desa. Yang saya hormati Bapak Ibu dari lembaga desa, baik PKK, TRW, kemudian dari unsur Karang Taruna, unsur Wadar Posyandu dan sebagainya. Yang saya hormati Bapak Ibu masyarakat desa Banjarja yang tidak ada kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di balai desa Banjarja dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam dan doa selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf karena Bapak Camat tidak dapat hadir hari ini dan memberikan amanah memutus kami untuk menghadiri kegiatan di Balai Desa Banjarja yang berdasarkan permohonannya ada 3 kegiatan sekaligus dari Musdes Pertanggungjawaban APBD tahun 2021, kemudian pembahasan terkait dengan anggaran dasar Bumdes serta laporan kinerja BPD. Yang mumpung Musdes ini bisa dilaksanakan dalam satu kali sekaligus terutama saya kira untuk mengefisienkan waktu dan juga anggaran saya kira tidak masalah. Yang penting data ini bisa berjalan dengan lancar. Harapan kami terkait dengan kegiatan yang pertama. Ini yang pertama BPD apa yang BPD dulu? Acara ya. Jadi untuk penilaian pertama zaman APBD saya kira untuk Banjarja kami sudah melakukan beberapa evaluasi dan juga rekapitulasi terkait dengan pertanggungjawaban APBD. Kami sudah melakukan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban baik dari sumber dana desa, DD, bantuan bagi hasil pajak, bantuan bagi hasil retribusi dan juga bantuan komisi, bantuan keuangan dan sebagainya, masuk PADES untuk desa Banjarja. Saya kira sudah seluruhnya dikerjakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen pemerintahan desa, baik dari unsur pemerintah desa, dari kepala desa dan juga perangkat desa, juga atas kerjasama yang baik dengan BPD Desa Banjarja, terutama ini yang dipimpin oleh Pak Tri, yang saya kira sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah kenal Pak Tri sudah lama sekali, sejak lama sekali yang kayak bahasanya kok 20 tahun ini. Karena saya baru di sini di gabungan di 2015 sudah mengenal Pak Tri sebagai kasih tabung Camat Gombong sampai sekarang ketika saya pindah di Warisan Bayi Kasih KM masih menjadi kasih tabung Gombong. Jadi terkait dengan APBD ini sudah saking rompong dari Pak Tri, sudah pakar di Gombong dan Gombong selama ini selalu tepat waktu dan selalu selesai lebih dahulu daripada kecamatan-kecamatan lain kita masuk Warisan. Jadi patut dicontoh ini spiritnya Pak Tri Gombong. Ini bukan kalau ini saya pengalaman lama. Walaupun mungkin Pak Tri juga ada kerjasama yang baik dengan berbagai desa dan mungkin desa-desa yang lainnya. Nah ini yang patut kita tularkan di Warisan karena saya memang terus terang di Warisan memang belum bisa kompak misalnya seperti Banjarja yang termasuknya awal ya. Beberapa desa memang sudah bisa awal, tapi desa yang lain itu masih belum. Maka di posisi sekarang ini ada desa yang belum mengirimkan APBD seperti ini, ngaku saja saya ini. Padahal musimnya sudah sejak Januari, walaupun terlambat ya. Harusnya kan APBD itu kan sebelum 31 Desember, ya tapi kenyataannya seperti itu ya. Kan mungkin di Pati juga pernah mengalami ya. Ada yang musimnya sampai Januari, tapi penetapannya tetap sebelum 31 Desember. Tapi memang ya namanya kegiatan rutin itu mestinya sudah harus bisa sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari dulu ketentuannya itu nggak pernah berubah, sebelum tanggal 31 Desember sudah harus ditetapkan. Cuma memang di tahun ini memang agak luar biasa. Bukan di tahun ini saja, tahun kemarin 3 tahun ini lah
dari tahun 2020 sampai tahun 2022 setelah penetapan darurat bencana non alam COVID-19 mulai Maret 2020. Setelah itu banyak kebijakan dan sebagainya, yang ini sedikit banyak terpengaruh terhadap perencanaan di desa. Ya katakanlah apabila menjadinya berantakan semua yang sudah direncanakan Pak Kepala Desa ini, terutama visi-visinya yang sudah mau cita-citanya mau ngapain aja, ini mungkin banyak yang belum terlaksana. Jadi pertama faktor di luar dari pemerintah desa. Memang dari pusat seperti itu diatur dari tahun 2020 untuk semua desa menganggarkan BLT. Waktu itu BLT aja dianggarkan itu rata-rata di atas 100 KPM, bahkan ada yang KPM-nya sampai 400. Saya ingat karena saya pernah menangani dalam desa. Itu satu desa di Kabupaten Kebumen di tahun 2020 anggaran BLT-nya sampai 1 miliar. Itu desa Peniro. Anggarannya 1 miliar untuk BLT di tahun 2020 karena waktu itu tidak dibatasi. Minimal maupun maksimalnya nggak ada. Ibaratnya kabel BLT itu nulis tahun 2020 gitu. Kemudian tahun berikutnya BLT sudah agak sedikit dibebaskan karena tahun sebelumnya sudah menganggarkan banyak, mungkin banyak yang juga sudah dimasukkan DTKS dan mendapatkan bantuan dan berkurang. Tahun kemarin sekitar berapa ya? 25 ya? 27 ya? Terakhir tapi 25 ya? Karena meninggal 1 dan gagal itu ya? Meninggal 2 ya? Meninggal 2 ya? Meninggal. Termasuk yang berapa? 11 tapi ya? 11 atau 12 ya? Dia ada yang meninggal 1 ya? Nah sekarang berkembang lagi menjadi 80 di 95. Saya nggak hafal satu persatu. Saya ingat tapi nggak hafal. Saya kira itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di desa yang memang tidak bisa maksimal karena adanya perencanaan. Dulu ada perubahan tersebut terjadi di pertengahan. Di tahun 2020 perubahan BPJS berapa kali? 4 kali begitu. 4 kali. Kemudian tahun kemarin 2020 perubahan terkait penjabaran terkait dengan mungkin juga termasuk pengadaran BLT waktu itu mungkin belum sesuai jumlahnya seperti tahun ini. Kemudian ada perubahan terkait BLT tambahan, malah perubahan itu terjadi setelah perubahan BPJS. Jadi semuanya tahun kemarin lengkap ya, dari perdes awal ya, kemudian perubahan terkait penjabaran, perubahan APBDes, terakhir perubahan penjabaran setelah perubahan APBDes, lengkap semuanya diisi gitu ya, ada semua. Biasanya itu enggak terkait perubahan penjabaran setelah perubahan APBDes biasanya nggak pernah, tapi karena ada BLT tambahan yang harus dianggarkan waktu itu sekitar akhir November, jadi semua desa melakukan perubahan. Jadi banyak yang waktu itu yang mungkin akan dilaksanakan dalam jangka tahap 3 di akhir tahun, tapi kemudian akhirnya direvisi untuk mengadakan BLT tambahan. Jadi 25 kali 300.000 kali 3 bulan, banyak. Ya, jadi mungkin masyarakat yang kecewa, mungkin dari kita yang paham, yang biasa ikut BUSDes, dari lembaga, dari tokoh-tokoh masyarakat paham, tapi kadang masyarakat mungkin tidak semuanya paham. Jadi rencana itu juga masih boleh. Dengan siapa Pak Kades ini gereja ini, mungkin ada kayak gitu. Kita nanti tergantung sosialisasi kita dan masyarakat. Saya kira kalau sudah musyawarah desa ini sudah rutin dan juga sudah menjadi kegiatan yang selalu dilaksanakan dan dihadiri partisipasi masyarakat secara optimal seperti di Bandarja seperti ini, sosialisasi bisa di kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat di tingkat RT RW, saya kira bisa tersosialisasikan dengan baik ini. Untuk kedepannya di tahun 2022 ini harapan kami kalau melihat 2021 saya kira sudah baik. Yang pertama tetap dipertahankan ya, terutama kekompakan kepala desa dan juga rekan sekdes dan juga rekan desa yang lainnya. Soalnya karena nggak kompak bakal
bisa selesai. Jadi sebenarnya yang penting kalau di desa itu kompak dulu. Kerjaan orang kompak itu kompak berat. Karena saya udah mengevaluasi beberapa desa, ya memang ya ada yang seperti itu. Ada yang sudah bagus, ada yang cukup, ada yang kurang. Itu berbanding lurus dengan pertanggungjawabannya. Termasuk perencanaan juga. Perencanaan telat, pertanggungjawabannya pasti harus telat. Kadang malah ada kegiatan yang berbeda berikutnya. Ada yang pajak belum disetorkan di bulan Januari. Saya sebut desanya, tapi ada yang itu ya kadang saya juga heran. Mau setahunan ya melaksanakan kegiatan. Jadi ketika saya di Kecamatan Kuarasan, sebenarnya bukan tujuan utama kami itu membuat menjadi lebih baik, tapi hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini sudah baik dipertahankan, yang lain misalnya yang masih belum maksimal, saya memfasilitasi atau membantu apapun yang bisa saya bantu agar semakin baik. Tapi itu juga kembali ke dukungan dari pemerintah desa. Memang tahun 2021 terutama ketika penerapan Sisdikdes yang sudah berupa aplikasi yang online walaupun berbasis web, sedikit banyak ini membantu kami di kecamatan untuk ikut mengawasi dan juga memfasilitasi desa apabila ada kekurangan atau keliruan dan sebagainya. Cuma memang saya nggak bisa kerja sendiri, ya sudah dukungan dari semuanya, dari masyarakat, dari desa dan juga masyarakat, agar pelaksanaan kegiatan di desa juga selalu bisa berjalan dengan sesuai perencanaan. Untuk tahun 2022 ini harapan kami semua desa itu bisa rutin terkait dengan kegiatan setiap bulan, bisa ditutup buku atau bisa dilakukan evaluasinya setiap bulan. Jadi tidak setiap 1 tahun anggaran tutup buku tahun anggaran baru dievaluasi atau diteliti atau saya kira kalau di Badarja bisa ya, jadi setiap bulan itu sudah dilaksanakan kegiatan tutup buku. Ketika sudah selesai tiap bulan semua dana yang ada di kas sudah ada di tangan bendahara desa, masukkan lagi ke rekening desa apabila misalnya berupa pengembalian atau lebih belanja atau misalnya sisa pajak. Tetapi untuk pajak ya monggo silakan diusahakan sebelum akhir bulan sudah dibayarkan. Pajak kan biasanya di e-billing itu jangka waktunya sampai 1 bulan ya. Jadi diusahakan untuk yang tunai supaya di akhir bulan tidak ada kasih bendahara desa atau nol. Nanti kembali lagi di tanggal 31, tanggal 1 Januari, tanggal 1 bulan berikutnya itu sudah mulai lagi dari nol. Itu kan kosong paling cuma tanggal maksimal tanggal 31, tanggal 1 bulan berikutnya sudah bisa mengajukan lagi. Kalau dana sudah tersedia. Nah untuk desa Badarja ini kemarin BLT sudah dicairkan tahap 1 untuk bulan 1 sampai 3. Saya matur nuwun untuk realisasinya kemarin langsung di monitoring Pak Samad ya. Saya kebetulan ada acara di Pendopo. Kemudian di tahap 2 ini monggo silakan diajukan. Karena mungkin realisasinya sudah 50% ya Pak. Belum ya. Nah ini karena terlalu banyak sih sebenarnya jumlah yang harus dicairkan. Yang saya sampaikan kemarin gitu. Jadi kalau misalnya penyerapan sebesar 50% itu dihitung dari total dana yang diterima dikali 50%. Jadi separuhnya itu sudah dicukupi, malah separuh lebih sudah dicukupi dari BLT, tinggal di tahap 2 dilaksanakan sekitar kalau di Badarja mungkin 50 sampai 60 50-an sampai 55 juta ya, sekitar itu deh ya. Mungkin segera sama perubahan penjabarannya sudah selesai ya, kalau itu sudah selesai silakan untuk dilaksanakan. Terutama ini kegiatan yang mungkin hubungannya dengan yang kemarin terdampak banjir ya, barangkali lokasi yang ada pemeliharaan saluran irigasi, kemudian kegiatan lainnya itu silakan bisa langsung dilaksanakan dan setelah dilaporkan diajukan ke kami. Gitu.
Kemudian terkait dengan BUMDes, ya kami mengharapkan karena BUMDes ini adalah usaha yang menjadi ujung tombak dari pemerintah desa untuk menuju kemandirian desa. Jadi ke depan kita nggak tahu dana desa sampai tahun berapa nih. Apakah selamanya, selama Indonesia berdiri dana desa terus dicarikan di desa, atau kedepannya mungkin desa harus mencari sumber sendiri. Maka dari itu dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan wilayah desa bekerja yang sebenarnya strategis di pinggir jalan, di perempatan yang lumayan ramai, maka ini potensi cukup besar yang harus dimanfaatkan sebelum dimanfaatkan desa lain. Karena ada nih waktu ada Mangli sudah mulai bergerak, ini keluar juga sudah mulai, saya nggak tahu apa perkembangannya, tapi memang sudah mulai mengarah ke membentukkan sentra-sentra ekonomi baru gitu ya, walaupun mungkin masih rintisan. Nah mungkin dari Banjarja ya nggak harus sesuai atau sama dengan desa yang lain, tapi monggo cari potensi yang sesuai dengan karakteristik di desa Banjarja, kebutuhan apa yang mungkin paling banyak dicari masyarakat. Terus kemudian mungkin lokasinya yang strategis, barangkali di wilayah tanah kemakmuran desa, mungkin wilayahnya juga dekat dengan titik keramaian atau tempat berkumpulnya masyarakat. Ya, saya hanya bisa menyampaikan monggo terkait dengan BUMDes ini dimaksimalkan sebaik mungkin. Monggo cari kira-kira unit usaha atau bidang-bidang usaha yang kira-kira memungkinkan ada di sini. Jangan hanya terpaku kepada terkait dengan usaha-usaha yang mungkin kelihatan besar dan gampang, dan mungkin dibangun tujuannya untuk supaya bisa segera mendapatkan keuntungan besar-besarnya. Mulailah dari yang kecil-kecil saja, dari jasa mungkin yang jelas keuntungannya, tapi paling tidak di situ kepastiannya ada. Kemudian terkait dengan BPD, saya kira untuk pelaksanaan Banjarja saya nggak perlu komentar lagi. Saya kira sudah beberapa kali saya menghadiri acara ini. Sebenarnya proses itu kan forumnya BPD yang memfasilitasi desa, jadi bukan forumnya desa. Ya, maksudnya forum pemerintah desa, tapi forum ini sebenarnya forum yang diselenggarakan oleh BPD. Kemudian desa memfasilitasi pelaksanaannya. Nah ini sudah dilaksanakan di Banjarja oleh Pak Menteri dan kawan-kawan. Saya kira selamat kalau misalnya nanti kinerjanya diterima oleh masyarakat desa. Kami mengucapkan apresiasi dari kecamatan. Nah terus semua desa yang lain juga bisa seperti dengan Banjarja, bisa seperti itu kinerjanya. Saya kira itu mungkin Pak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Camat Toreksanato yang mewakili. Selanjutnya kita ke acara yang keempat, yaitu acara inti pelaksanaan Musdis yang akan dipimpin oleh beliau Ketua BPD. Kepada Bapak Triat Moko kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang Ketua BPD-nya, kami ini sedang bersama bisa ada 3 hal yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan 2 musyawarah desa dan 1 laporan kinerja BPD. Untuk yang pertama berkaitan dengan pertanggungjawaban. Namun sebelum kami menyampaikan 3 hal itu untuk membicarakan musyawarah desa, tadi sudah banyak hal ya bisa oleh Pak Camat sekian banyak hal yang baru saja disampaikan yang menginteresa untuk bisa menindaklanjuti berkaitan arahan tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama berkaitan dengan pertanggungjawaban. Jadi kalau kita lihat bahwa anggaran tahun 2021 dan masih dalam kondisi COVID-19 seperti itu, sehingga memang
berkaitan apa yang tadi disampaikan Pak Kades dan Pak Camat berkaitan dengan visi misi kepala desa memang belum bisa maksimal sehingga karena memang khususnya berkaitan dana desa memang itu sudah diatur oleh pemerintah pusat sehingga mau tidak mau juga pemerintah desa itu untuk bisa menjalankan aturan itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencermati berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2021. Tadi Pak Camat tadi mendengar berkaitan dengan Mas BPD. Memang setiap kali kita musyawarah desa berkaitan apa laporan kinerja BPD, kalau memang laporan kinerja itu memang di musyawarah desa yang kita putar Mas BPD. Yang kedua, kita memang selalu menjalankan sinergitas antara lembaga pemerintah desa. Dari lembaga pemerintah desa itu BPD dan lembaga pemerintah desa, BPD di pemerintah desa. Jadi memang kita berusaha untuk selalu bersinergi bagaimana Banjarnegara itu lebih baik, lebih makmur dan sebagainya. Sehingga memang ini perlu adanya komunikasi yang baik, kerja yang baik antara pemerintah desa dan BPD. Dari awal kami memang BPD setelah kita disumpah oleh Pak Camat sama Bupati, jadi memang BPD ini tidak hanya tanda tangan saja. Tidak ada tanda tangan saja, tapi BPD harus semua anggota dari mulai ketua sampai anggota ini memang harus tahu. Konsep kami seperti itu. Bukan maksud apa-apa, memang semua BPD harus tahu, tidak hanya ketuanya, tidak hanya wakil, tapi harus semua tahu. Dan untuk dalam rangka sinergitas kami, sehingga kami tentunya untuk berkaitan dengan jalannya pemerintah desa, kami selalu mengadakan koordinasi rapat bersama berkaitan dengan apa yang memang hal yang perlu dibahas, sehingga musyawarah desa itu berjalan. Kemudian karena yang jelas BPD kan semua anggota BPD belum mengetahui, sehingga memang pada saat kami menerima draft Kades itu memang kami mengundang pemerintah desa untuk memberi penjelasan. Sehingga kami menanyakan forum itu, kemudian pemerintah desa menjelaskan, sehingga pada saat musyawarah desa kami sudah paham, sehingga tugas kami di dalam menjalankan musyawarah desa itu adalah memberikan penjelasan, paparan penjelasan. Apabila nanti juga ada pertanyaan dari peserta musyawarah desa, berusaha kita jawab antara BPD dan pemerintah desa. Baik Bapak Ibu, yang pertama berkaitan pertanggungjawaban BPD, monggo Bu Sekdes untuk bisa memberikan penjelasan kepada peserta musyawarah desa. Monggo Bu Sekdes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Bapak Camat Warasan atau yang dalam kali ini diwakili oleh Bapak Kasih PM, yang kami hormati Bapak dan Ramil 19 Warasan atau yang wakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Warasan atau yang wakili, yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan juga seluruh anggota, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Banjarnegara dan juga seluruh rekan-rekan perangkat desa baik dari kaum, kasih dan juga kadus dari RW 1 sampai RW 5, yang kami hormati dari kelembagaan desa, Ketua RT, Ketua RW dari RW 1 sampai dengan RW 5, yang kami hormati Ketua PKK dan juga seluruh anggota, yang kami hormati manajer BUMDes dan juga seluruh pengurusnya, dan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Untuk mukadimah kami mengikuti yang di depan.
karena waktu sudah cukup malam ya, langsung saja untuk kami laporkan anggaran kami rekam ya. Ini sudah kami rekam untuk realisasi APBD sekitar tahun 2021. Rekap realisasi APBD tahun 2021 untuk pendapatan dari anggaran 1.290.879.168 rupiah, realisasi 1.235.823 rupiah. Ini lebih kecil dari anggaran. Terdiri dari PAD 80 juta, realisasi sama. Kemudian pendapatan transfer 1.208.644.900 rupiah, terdiri dari dana desa 799.520.000 rupiah, realisasi sama. Bagi hasil pajak dan juga retribusi 26.478.600 rupiah, realisasi sama dengan anggaran. Kemudian alokasi dana desa atau ADD 372.646.300 rupiah, realisasi sama. Bantuan keuangan terdiri dari bantuan provinsi 5 juta dan kabupaten 5 juta, realisasi sama. Kemudian pendapatan lain-lain ini terdiri dari koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya 734.298 rupiah, realisasi sama. Kemudian bunga bank ini yang turun dari bunga bank ya, jadi meleset dari perkiraan. Dari anggaran 1.500.000 hanya terrealisasi 656.625 rupiah, sehingga ada selisih di sini 843.375. Jadi untuk pendapatan dari anggaran 1.290.879.198 rupiah, realisasi 1.235.823 rupiah. Kemudian belanja terdiri dari penghasilan tetap Kades dan juga perangkat desa. Untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa antara anggaran dengan realisasi sama yaitu 39.600.000 rupiah. Ini terdiri dari sumber anggarannya dari ADD dan juga PAD. Kemudian penghasilan ini perangkat ya, penghasilan perangkat, makan salah ketik. Penghasilan perangkat desa dan juga tunjangan perangkat desa sama 284.310.000 rupiah, realisasi sama, sumber anggaran juga sama dengan kepala desa, ADD dan juga PAD. Kemudian jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, anggaran 20.258.902 rupiah, realisasi 19.767.604 rupiah. Masih ada sisa 491.298 rupiah. Ini terdiri dari sumber anggaran dari ADD dan juga kabupaten. Kemudian untuk operasional pemerintah desa dari anggaran 68.116.250 rupiah, realisasi 61.482.714 rupiah. Masih ada sisa anggaran 6.633.536 rupiah, terdiri dari sumber anggaran dari PAD, ADD dan juga IDD. Selanjutnya untuk tunjangan PPD antara anggaran dan realisasi sama 14.400.000 rupiah dari ADD, operasional PPD 202.956.900 rupiah dari ADD. Kemudian operasional RT/RW dari bagi hasil pajak 4.980.000 rupiah. Kemudian untuk penyediaan sarpras 39.546.098 rupiah, terrealisasi 39.391.000 rupiah. Masih ada sisa 155.098 rupiah, terdiri dari PAD, ADD, dana desa, bagi hasil pajak dan lain-lain. Kemudian untuk pemeliharaan gedung ini tidak ada sisa 4.820.000 rupiah dari PAD. Kemudian untuk pemeliharaan sarpas juga tidak ada sisa 4.405.000 rupiah dari PAD dan juga bagi hasil pajak. Kemudian untuk penyusunan pendataan pemutakhiran kemiskinan ini berupa profil desa dan juga SDGs
30.462.500, realisasi 25.137.400, masih ada sisa 5.325.100 rupiah dari dana desa. Kemudian untuk pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif, ini berupa kegiatan pendataan BLT dan juga DTKS. Anggaran 4.835.000, realisasi 2.080.000 rupiah, masih ada sisa 2.755.000 rupiah karena untuk pendataan DTKS kemarin di tahun 2021 tidak ada kegiatan musdes. Selanjutnya untuk penyelenggaraan musyawarah perencanaan, ini dari anggaran 12 juta hanya realisasi 8.030.000 rupiah, masih ada sisa 3.970.000 rupiah dari dana desa dan PAD. Ini masih ada sisa cukup besar dikarenakan di anggaran kita anggarkan untuk, karena berdasarkan tahun 2020 itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasih PM tadi, terjadi perubahan anggaran, tidak hanya perubahan penjabaran saja, tetapi perubahan perdes sehingga harus mengadakan musdes, sehingga kita di tahun 2021 kita menganggarkan musdes yang cukup banyak. Tetapi kemarin di tahun 2021 untuk musdes APBDes hanya 3 kali, yaitu pertanggungjawaban APBDes, kemudian perubahan APBDes, kemudian APBDes tahun 2022. Untuk perubahannya di cover dengan perubahan penjabaran sehingga tidak memerlukan musdes. Jadi sisanya di sini masih cukup banyak. Selanjutnya untuk penyusunan dokumen perencanaan desa dari anggaran 1.430.000, realisasi 1.220.000, masih ada sisa anggaran, ini penghematan anggaran 210.000 rupiah dari PAD. Selanjutnya untuk penyusunan dokumen keuangan 3.064.181 rupiah, realisasi 3.063.900 rupiah, masih ada sisa anggaran 281 rupiah dari dana desa dan PAD. Kemudian penyusunan kebijakan desa ini berupa penyusunan perdes MKD lembaga kemasyarakatan desa 706.000 rupiah dari PAD. Selanjutnya penyusunan laporan kepala desa 770.000 rupiah dari PAD. Kemudian untuk penyelenggaraan lomba ini 3.640.000 rupiah, realisasi 2.340.000 rupiah, masih ada sisa 1.300.000 rupiah dari PAD. Kemudian untuk pengelolaan tanah desa antara anggaran dan realisasi sama 3.165.000 rupiah dari PAD. Untuk bidang 2 atau bidang pelaksanaan pembangunan dari realisasi dari anggaran 313.442.657, realisasi 312.780.200 rupiah, masih ada sisa anggaran 662.457, terdiri dari penyelenggaraan PAUD, TK dan juga TPI 8.500.000 rupiah dari sumber anggaran PAD, DD dan juga bantuan kabupaten. Kemudian untuk penyelenggaraan posyandu 38.256.500, realisasi 37.647.500, masih ada sisa anggaran 609.000 rupiah dari dana desa. Kemudian untuk penyelenggaraan desa siaga kesehatan atau penyelenggaraan penanganan COVID dari anggaran 61.824.000 rupiah, realisasi sama dari dana desa. Kemudian untuk peningkatan Satpas Posyandu 9.834.269, realisasi 9.833.500 rupiah, masih ada sisa anggaran 769 rupiah dari dana desa dan juga silpa bagi silpajak. Kemudian untuk fasilitasi masyarakat peduli kesehatan atau untuk penanganan stunting dari anggaran 5.767.500, realisasi 5.715.000 rupiah, masih ada sisa 52.500 rupiah dari dana desa. Kemudian untuk pembangunan jalan lingkungan ini di RW 2 56.138.500 rupiah dari dana desa. Kemudian untuk pemeliharaan sanitasi pemukiman di RW 1
121.396.700 rupiah dari dana desa. Kemudian untuk fasilitasi jamban ini dari silpa dana desa, silpa DD 10.225.188 rupiah. Realisasi 10.225.000 rupiah, masih ada sisa 188 rupiah. Kemudian untuk penyelenggaraan informasi publik 1.500.000 rupiah. Di bidang 3 dari anggaran 50.588.860 rupiah, realisasi 48.678.800 rupiah, masih ada sisa 1.910.060 rupiah. Terdiri dari penyelenggaraan pos keamanan desa, ini masih menyangkut COVID, ya, 26.700.000 rupiah, realisasi 26.650.000 rupiah, masih ada sisa 50.000 rupiah. Kemudian untuk pengadaan dan kelengkapan ketentraman 3.618.260 rupiah, realisasi 3.618.200 rupiah, masih ada sisa 60 rupiah. Ini berupa pengadaan sarpras linmas, ya, dari dana silpa PAD dan juga silpa ADD. Kemudian untuk kegiatan UTRI 2.080.000 terrealisasi 550.000 rupiah. Maaf ini. Ya, jadi masih ada sisa 1.530.000 rupiah. Selanjutnya untuk pengadaan sarpras kebudayaan atau keagamaan ini berupa lampu di makam, ya, 3.745.900 rupiah, realisasi sama 3.745.900 rupiah. Kemudian untuk peningkatan sarpras kepemudaan 2.737.000 rupiah sama. Kemudian untuk PKK dari anggaran 3.627.700 rupiah, realisasi 3.377.700 rupiah, masih ada sisa anggaran 250.000 rupiah dari bagi hasil retribusi. Kemudian untuk KPM, fasilitasi KPM 1.280.000, realisasi 1.200.000 rupiah, masih ada sisa 80.000 rupiah dari dana desa. Kemudian untuk operasional KPMG 5 juta dari provinsi. Selanjutnya untuk operasional LPMG 1.800.000 rupiah dari PAD. Kemudian di bidang 4 untuk pemberdayaan masyarakat 199.963.500 rupiah, realisasi 196.563.500 rupiah, masih ada sisa 1.400.000 rupiah. Terdiri dari untuk pemeliharaan saluran irigasi berupa kegiatan PKT 16.520.500 rupiah dari dana desa. Kemudian pembangunan saluran irigasi di RW 3 158.043.000 rupiah dari dana desa. Untuk pembentukan BUMDes ini yang kami rencanakan bisa kegiatan pada malam hari ini, yaitu penyusunan Perdes yang baru menyesuaikan PP nomor 11 tahun 2021, tetapi di tahun 2021 mohon maaf kami ternyata tidak bisa memenuhi target, sehingga untuk pembentukan BUMDes 1.400.000 tidak terrealisasi jika menjadikan silpa. Kemudian untuk pendirian BUMDesma 22 juta rupiah dari dana desa. Di bidang 5, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak terdiri dari sub bidang penanggulangan bencana ini berupa penanganan COVID lagi 4.446.800 rupiah, realisasi 4.442.500 rupiah, masih ada sisa 4.300.000 rupiah. Kemudian untuk keadaan darurat ini tidak bisa terrealisasi karena terbentuk di aturan, ya, terbentuk di aturan, jadi tidak bisa terrealisasi 5.163.500 rupiah. Jadi menjadikan silpa di sini. Kemudian untuk keadaan mendesak ini berupa PLTDD dan juga pembagian sembako bagi yang terdampak COVID 124.500.000 rupiah, realisasi 117 juta rupiah, masih ada sisa 7.500.000 rupiah dari dana desa. Sehingga untuk jumlah belanja baik dari bidang 1 sampai bidang 5
yaitu dari anggaran 1.279.571.148 rupiah, realisasi 1.202.090.518 rupiah. Jadi masih ada surplus di sini antara pendapatan dengan belanja 87.945.305 rupiah. Kemudian di pembiayaan kita ada silpa di tahun 2020 sebanyak 19.91.950 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan untuk dana Pilkades 4 juta rupiah realisasi. Nah ini untuk penyataan modal BUMDes, ya, kami mohon maaf karena waktu itu informasinya ketika desa belum bisa menyusun perdes yang di dalamnya ada anggaran dasar mengikuti PP nomor 11 tahun 2021, itu desa belum bisa mencairkan dana kepada BUMDes sehingga di tahun 2021 untuk penyataan modal BUMDes itu tidak bisa terrealisasi sehingga menjadikan silpa di sini. Sehingga untuk jumlah pembiayaan dari penerimaan pembiayaan 19.91.950 rupiah, kemudian untuk pengeluaran pembiayaan 4 juta rupiah. Ini ada di jumlah pembiayaan sehingga 15.091.950 rupiah, sehingga menjadikan silpa karena tadi ada surplus, ya, ada surplus dan juga ada sisa di pembiayaan, sehingga silpa di tahun 2021 Desa Banjarja sebanyak 103.037.255 rupiah. Silpa ini terdiri dari PAD 7.552.264 rupiah, ADD 491.456 rupiah. Dari dana desa ini cukup besar karena untuk penyataan modal BUMDes tadi tidak bisa terrealisasi sehingga menyebabkan silpa yang cukup besar di dana desa 94.722.465 rupiah. Kemudian dari bagian pajak dan retribusi 250.769 rupiah. Kemudian dari provinsi kabupaten tidak ada silpa. Dari dana lain-lain ini ada silpa 20.301 rupiah, sehingga ada sisa sama 103.037.255 rupiah. Itu untuk anggaran pendapatan dan belanja desa kita. Di tahun 2021. Untuk pengelolaan tanah desa ini, ya. Jadi untuk pengelolaan tanah desa ini digunakan untuk tim jual garapan, ya. Untuk operasional tim sewa tanah kas desa yang kita laksanakan setiap tahun. Itu memang karena memang di situ ada tim dan juga kita juga perlu operasional sehingga dianggarkan untuk pengelolaan tanah desa. Seperti itu. Selanjutnya dari anggaran pendapatan dan belanja desa ini kita masuk ke ini dari kegiatan per PK ini sudah kami rangkum sehingga dari PK 1 sampai yang menangani bidang 5 itu jumlahnya saja di Bapak Ibu, ya, langsung saja. Dari jumlah keseluruhan baik itu dari belanja dan juga dari bidang 1 sampai bidang 5 1.239.571.148 rupiah. Ini terrealisasi 1.202.090.518 rupiah. Ini sama dengan yang tadi, ini hanya
rinciannya saja, hanya rincian dari PK yang menangani bidang 1 sampai bidang 5. Selanjutnya di aset desa. Di aset desa kita di tahun 2021 yang terdiri dari tanah kas desa berupa pungkok dan juga kemuran, kemudian ada peralatan mesin dan alat berat, selanjutnya ada gedung dan bangunan, kemudian ada jalan, ada jembatan, irigasi, kemudian ada jaringan, kemudian ada aset tetap lainnya yaitu lapangan. Itu jumlah nilai aset tetap kita per 31 Desember 2021 senilai 4.360.133.982 rupiah. Itu untuk aset desa Banjarja. Kemudian masuk di bidang program sektoral, ini adalah kegiatan yang berasal dari APBD yang tidak ditangani langsung oleh pemerintah desa yang masuk ke desa Banjarja di tahun 2021. Ada pembangunan prasarana pertanian berupa JIDES di RW 3 itu dari jembatan Bapak Salimin ke utara senilai kurang lebih Rp185.644.000 dari APBD 2 atau dari DAU. Kemudian ada Satgas Pertanian berupa mesin sedot air, ini masuk di kelompok tani 1. Kemarin 1 unit senilai Rp25 juta dari APBD 2. Sehingga untuk program sektoral kita di tahun 2021 ada 2 program yang masuk semuanya dari pertanian. Itu mungkin itu dulu untuk yang APBDes nih, kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua BPD. Terima kasih atas paparannya Bu Sekdes. Jadi yang pertama, kami BPD menurutkan penjelasan rapat bersama sebelum Sekdes antara pemerintah desa dan BPD bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban SPT-nya sudah clear semua dan sudah diterima oleh kecamatan. Terima kasih Pak Kades dan seluruh perangkat dari BPD. Kemudian berkaitan tadi sudah dipaparkan dari mulai bidang 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian berkaitan di situ ada dana cadangan Bapak Ibu. Dana cadangan itu adalah tabungan dan bersumber dari PAD dalam rangka apa? Dalam rangka nanti dikeluarkan pada saat ada pemilihan pilkades di tahun 2025 ya. Jadi tiap tahun desa itu menabung 4 juta. Jadi rekening ini adalah terpisah dari rekening desa rekening tersendiri dan ini bisa dicairkan pada saat mau pelaksanaan pilkades. Karena pilkades jelas harus ada dana dari kabupaten, kemudian pendampingannya adalah dari PAD. Jadi desa sudah punya tabungan 4 juta kali sekian tahun sebenarnya. Itu berkaitan dana cadangan. Kemudian berkaitan dari tadi BUMDes belum bisa terrealisasi karena memang adanya aturan baru di PP 11 sehingga memang untuk BUMDes ini harapannya juga untuk dibenahi dulu aturannya dulu berkaitan dengan badan hukumnya juga sehingga nanti berkaitan dan itu gampang lagi. Jadi berkaitan penting karena ini harus disesuaikan dengan PP 11 berkaitan aturan BUMDes sehingga BUMDes agar mengikuti aturan yang baru sehingga satu tidak bisa dijadikan. Kemudian ada silpa sekitar 103 juta Bapak. Jadi silpa ini kalau di Pak ASIPM Kecamatan Warasan, kalau anggarannya Pak ASIPM di kecamatan itu tinggal 20 juta, ini pasti kembali ke kas daerah. Tapi kalau silpanya desa, silpa itu berapapun silpa itu bisa digunakan kembali untuk kegiatan di tahun berikutnya. Jadi memang ini keistimewaan desa sehingga silpa itu tidak kembali ke kas daerah, tetapi silpa itu bisa digunakan untuk membiayai kegiatan di tahun berikutnya. Jadi 103 juta itu sudah masuk di APBD tahun 2022.
Harapannya kali ini yang anggaran sudah ada, sehingga paling tidak silpa ini segera dilaksanakan karena anggaran sudah ada. Kemudian kaitan dengan BLT dana desa, jadi kalau dia tadi ada silpa, jadi kalau memang di aturan Permendes 3 tahun 2021, untuk BLT dana desa khususnya KPM ini saat itu memang karena kalau ada KPM yang meninggal atau memang keluar dari desa, itu memang pada saat itu memang tidak diganti, tidak apa-apa, sehingga menimbulkan adanya silpa. Tetapi nanti di tahun 2022 kita tahu tadi Pak Kades berkaitan visi misi tahun 2021 juga masih berbesar untuk kegiatan COVID-19, sehingga memang visi misinya Pak Kades juga belum seluruhnya bisa terlaksana. Di tahun 2022 malah lebih dalam lagi, dalam arti visi misi Pak Kades juga lebih banyak tidak dilaksanakan. Sehingga ini memang perlu dipahami bersama. Memang kalau dalam perencanaan awal itu bahwa pemerintah desa itu tahun 2022 akan melaksanakan kegiatan ABC dan sebagainya, tapi karena memang aturannya yang terbaru adalah Perpres 104 itu memang mengamanatkan bahwa 40% minimal untuk BLT dana desa. Kalau kurang dari 40% maka akan dana desanya akan dipotong, sehingga apa yang terjadi kalau 2022 kalau KPM-nya itu ada yang meninggal atau mungkin pindah dan sebagainya atau double dengan penerima yang lain, BPNT contohnya seperti itu, maka tahun 2022 itu harus diganti dan itu minimal 40%. Tidak boleh tidak keras, sehingga suatu saat misalkan ada yang saya katakan tadi, untuk ada yang double, ada yang meninggal atau ada yang pindah, sehingga itu harus diganti. Kalau tidak diganti berarti memang nanti bisa terjadi kurang dari 40%, sehingga nanti Pak Kades karena 2022 bisa diperhatikan kalau suatu saat memang ada KPM yang memang ada sesuatu hal perlu diganti, harus diganti. Jadi itu Bapak Ibu sekilas berkaitan dengan APBD 2021. Sekali lagi kami bisa berterima kasih pada Pak Kades dan seluruh Busekdes selalu PPKD, para PK, para Kadus, sehingga laporan pertanggungjawaban SPJ tahun 2021 sudah terlaksana, sudah clear, sudah diterima oleh kecamatan. Sehingga kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya atau sudah sepakat setuju? Setuju ya? BPD setuju? Terima kasih Bapak Ibu.